Hello everyone, welcome back to my class, Critical Reading. Today I'm going to teach you one of the most important skills in reading. It's paraphrasing. Paraphrasing is one of the most important but also the most difficult skills, especially for English learners. In this video, I'm going to talk about what is paraphrasing, why is paraphrasing important, and the last one, the ways to paraphrase. I will explain it one by one, so pay attention and let's take a look. What is paraphrasing? Paraphrasing is when we repeat what someone else says or wrote using your own words. Jadi paraphrasing itu ketika kita mengulangi perkataan seseorang, apa yang dikatakan seseorang, atau tulisan seseorang dengan menggunakan bahasa kita sendiri atau kata-kata kita sendiri. Actually, we paraphrase all the time. Kita sering kok paraphrase perkataan seseorang atau tulisan seseorang. Mungkin kita tidak menyadarinya ya. Contohnya ketika kita telat kuliah, misalnya kalian telat kuliah, kemudian kalian bertanya kepada teman, apa sih materi yang sudah dibahas sebelum kalian datang itu, lalu teman kalian pasti akan mengulang materi yang diberikan dosen, tentunya memakai bahasa sendiri. Nah, itu salah satu contoh paraphrase yang simple ya, yang sering kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari. It's easy to paraphrase in your own language, but it's really hard to paraphrase in second language because it requires good control of vocabulary and grammar. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa sendiri atau bahasa Indonesia, paraphrase itu gampang ya, tapi ketika kita memakai second language atau bahasa Inggris itu cukup sulit ya, karena dibutuhkan kontrol yang baik dari vocabulary dan grammar. Jadi untuk paraphrase dalam bahasa Inggris ini, pastikan vocabulary kalian bagus dan juga grammar kalian bagus. Next, why is paraphrasing important? Why do we need to know how to paraphrase? Jadi, mengapa sih paraphrase itu penting? Dan mengapa kita harus tahu bagaimana caranya memparaphrase tersebut? Paraphrasing itu memang sangat penting ya, apalagi kalian ketika kalian semester akhir, kalian akan membuat skripsi, pastinya kalian harus memparaphrase ide-ide atau bahan-bahan dari artikel di internet ataupun skripsi orang lain. Itu kalian harus paraphrase dengan kata-kata kalian sendiri. Kalau kalian tinggal comot-comot atau copy paste, itu namanya plagiat. Jadinya paraphrase ini penting untuk menghindari plagiat ya. Jadi kalian jangan jadi plagiator ya. Makanya sangat penting kalian harus sejak dini belajar ini. Jadinya nanti kalau kalian semester 8 tidak gagap lagi dalam memparaphrase ide seseorang atau tulisan seseorang. Nah, berikutnya saya akan kasih kalian ya, atau beri kalian cara memparaphrase yang baik dan benar. So, there are two ways to paraphrase. Shorter and longer. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang. Untuk lebih detail, I will explain you one by one. So the first one we call it tell your friend. Nah, yang pertama yang shorter ya, ini yang pendek, ini kita sebut dengan tell your friend. Saya kita beritahu teman istilahnya. Nah, ini ada beberapa stepsnya. First, read the paragraphs over and over until you understand it 100%. This can take some time, but it necessary step, so don't skip it. Jadi kalian harus membaca berulang kali paragraf atau teksnya tersebut sampai kalian benar-benar paham 100%. Jadi ini sebenarnya perlu waktu sih ya. Jadi jangan coba-coba untuk skip atau melewatkannya. And then put the paragraph away and think about the ideas in the paragraph. What was the writer trying to say?
Nah, setelah kalian membaca berulang-ulang, kalian harus seperti menyembunyikan ya, jauhkan paragraf tersebut atau teks tersebut, dan coba pikirkan apa sih ide dari paragraf tersebut, apa sih yang penulis ingin katakan. Nah, di situ. Jadi yang tahap kedua ini singkirkan teksnya tadi, ditutup boleh ya, jangan baca lagi seperti itu. Terus coba cari idenya, ide paragrafnya itu apa, ide pokoknya ya, main idea kalian kan sudah pernah ya, seperti itu. Dan yang terakhir, imagine that you need to tell your friend what you just read. You are going to say those ideas in your own word without looking at the paragraph. Jadinya seperti kalian membayangkan ya, kalau kalian tuh sama teman kalian, terus kalian menceritakan kembali atau menjelaskan kembali apa sih yang sudah kalian baca tadi ke teman kalian ya, itu kalian membayangkan seperti itu. Ya, kalian menjelaskan ide dari ide pokok dari paragraf tersebut dengan kata-kata kalian sendiri tanpa kalian melihat paragraf atau kertas yang sebelumnya itu ya kalian benar-benar seperti bercerita dengan teman kalian menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini paling alamiah di antara yang lain. Ini masih shorter ya, kalau yang longer beda lagi. Oke. Lanjut. Okay, now let's practice. In this slide, I have examples of text. Yeah, you can read it by yourself for maybe 2 minutes. Yeah, you can pause the video so it will be easier for you to read it. Have you finished with this text? Okay. So, what is the ideas of the paragraph? Ya, idenya adalah Introduction to California. It's a large state and it's located on the west coast of the US. Now let's try to repeat those ideas in your own words. Nah, berikut ini ada contohnya ya, bagaimana caranya memparaphrase dengan bahasa sendiri ya, with your own words. Di sini ada yang kotak merah itu sudah diparaphrase dengan kalimat sendiri ya. Bisa kalian lihat. Sebenarnya lebih pendek dia, makanya disebut dengan shorter. Seperti itu. You can read it by yourself ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan tentang paraphrase yang shorter. Now let's move to the next paraphrase, yaitu yang longer, yang sering disebut dengan the grammar toolkit ya. Nah, di sini the idea here is that you use different grammar tools to make change to the sentence. And if you use enough tools, well then the sentence become your own word. Jadi maksudnya di sini kalian ketika memparaphrase, kalian menggunakan grammar tool atau alat-alat grammar yang berbeda-beda atau bervariasi. Jadinya perubahan kalimatnya itu lebih bagus ketika kalian menggunakan cukup alat-alat or tools. Jadinya kalimat kalian itu bisa menjadi kalimat kalian sendiri ya. Dengan menggunakan banyak alat, maka hal ini bisa mengurangi atau menghindari kalian menjadi seorang plagiator. Jadinya kalian bisa menghasilkan paragraf dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi original ya, karena sudah banyak perubahannya. Nah, berikut ada contohnya ya. Jadi apa sih perbedaan antara dua contoh ini? Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, kalian bisa lihat pada kalimat pertama ada kata acquiring. Di sana saya ganti di kalimat kedua menjadi learn. Kemudian ada pay attention berubah menjadi notice. Jadinya
perubahan ini sebenarnya sinonim ya namanya. Kalian bisa pada grammar toolkit ini bisa kalian berubah sinonimnya, tapi tetap artinya sama. Kemudian yang kedua ada changing the verb phrase, diganti ya frasa pertamanya seperti when acquiring jadi when you learn. Kemudian selain menggunakan sinonim, di sini juga kalian bisa lihat yang ditandai kotak differences between your first language and new language, dan di bawahnya ada how your first and second language are different. Itu grammarnya ya yang dirubah. Jadinya seperti itu kita menggunakan grammar toolkit. Nanti saya akan jelaskan lebih terperinci apa saja sih jenis-jenis grammar toolkit itu. So there are 5 grammar tools. The first one is synonym, and then the second one move parts of the sentence, and then the third one change the part of speech, and then change affirmative to negative or vice versa, and the last one is combine. So let's check one by one. So let's start it from synonym. Synonym are words that have similar meaning, and we always want to use synonym when we paraphrase. But we have to be careful, because if we overuse synonym, or if we just start plugging in a lot of synonyms in our paraphrase, the paraphrase sometimes sounds strange, so we need to choose anonym carefully. Jadi dalam menggunakan sinonim itu jangan terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang kalau berlebihan akan aneh jadinya. Kita harus mengikuti konteksnya ya, tidak semua cocok sinonim itu ya. Jadi nanti mungkin ketika kalian menggunakan sinonim, jangan semua diganti katanya ya, jangan dicari sinonimnya semua. Jadi harus dipilih secara hati-hati ya, yang mana saja yang cocok, yang mana tidak cocok. Jangan terlalu berlebih ya, sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Okay, I have example for you. Due to climate change, fires in California have become more dangerous. Nah, kemudian paraphrase-nya menjadi because of climate change, blaze in California have been more hazardous. Bisa kalian lihat di sana, saya merubah tiga kata maksud saya. Saya rubah, saya cari sinonimnya apa. Jadi seperti ini, ya. Tapi ada satu hal yang tidak saya rubah, atau dua kata yang tidak saya rubah, karena itu merupakan jenis keyword ya, atau dia specific termnya. Jadi kalau saya rubah dengan kata-kata yang lain jadinya aneh. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua kata yang ada pada kalimat harus dicari sinonimnya ya, nanti kita terlalu berlebihan ini aneh. Jadinya tolong yang benar-benar keyword atau kata kuncinya jangan dirubah. Seperti tadi climate change itu jangan dirubah. Okay, now let's move to the second grammar toolkit, namely move part of the sentence. Many long sentences in English have parts that you can move, and this is an easy ways to make your paraphrase better. Jadi ya, dalam kalimat bahasa Inggris itu ada yang panjang ya, kalimat yang panjang. Nah, di sini kamu bisa menggeser-geser beberapa bagian dari kalimat yang panjang itu, jadinya lebih gampang untuk memparaphrase, dan paraphrase-nya pasti lebih baik ya. Now let's see the examples. Bisa kalian lihat contoh ini, kata due to climate change itu dibawa ke belakang, sedangkan fires in California have become more dangerous dibawa ke depan. Nah, seperti itu ya, bagian-bagian dari kalimat yang panjang itu bisa dipindahkan ya, jadinya terlihat berbeda. Agar hasil paragraf kalian lebih bagus, kalian juga bisa mengganti katanya ya, atau mencari sinonim dari kata yang sudah ada. Seperti kata due to itu diganti because of, kemudian more dangerous diganti menjadi increasingly serious. Jadinya lebih bagus ya, lebih kelihatan, lebih kata-kata kalian sendiri seperti itu.
And then the next grammar toolkit is change the part of speech. Part of speech di sini seperti verb, adjective, adverb, noun, seperti itu. Kalian sudah pernah belajar ya waktu vocabulary, mata kuliah vocabulary. Dan di sini ada contohnya. Kalian bisa lihat di kalimat pertama ada kata differences berubah menjadi different pada kalimat kedua ya. Untuk lebih jelasnya atau biar lebih paham lagi, kita lihat contoh yang lain ya. You have to be careful to make other changes in grammar that are necessary for the sentence to have correct structure. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati untuk merubah kalimat ya. Takutnya kalau kalimat yang penting itu gara-gara grammarnya salah, jadinya nggak benar strukturnya. Okay, so let's see the example. Researchers have found that one key to happiness is relaxation. And then the change, researchers have found that one key to being happy is to relax. Jadinya kalian bisa perhatikan kata yang diwarnai seperti happiness berubah menjadi being happy, relaxation berubah menjadi to relax. Nah, kalian lihat kata-kata tersebut. Nah, di sana adjective berubah menjadi verb, kata sifat berubah menjadi verb. Kemudian ada contoh berikutnya, due to climate change, fires California have become more dangerous. Berubah menjadi due to climate change, fire in California have become a greater dangers. Jadi di sini berubah dari adjective menjadi noun, seperti dangerous berubah menjadi greater dangers. Sama ya maknanya. Okay, next let's move on to the fourth grammar tool called change affirmative to negative or vice versa. You are going to look for word that you can change by using negative. Jadi katanya dirubah menjadi negatif di sini ya, beda dengan tadi. Okay, let's see the example. Okay, the example is the frustrated voters waited in line for several hours. Berubah menjadi the unsatisfied voters waited in line for several hours. So here we use the negative prefix an. Jadi kita menggunakan prefix an ya. Dari frustrated kan artinya not happy. Jadinya berubah menjadi unsatisfied. Mungkin agak berbeda sedikit ya, tapi maknanya hampir sama. Bukannya sama ya, tapi hampir sama, mirip seperti itu. Jadinya diganti atau ditambahkan an. Kalau not kan tidak. Jadinya prefix kita pakai. Kadang prefix, kadang suffix. Yang jelas artinya bermakna negatif seperti itu ya. Okay, the last grammar tool is combine. When we have a paragraph, we can take some of those sentences and combine them to make our paraphrase better. Let's see the example. Seperti dua contoh ini. Contoh yang pertama itu terdiri dari dua kalimat ya. Kemudian berubah setelah diparaphrase. Dirubah menjadi satu kesatuan yang sama. Tapi ini belum selesai ya, it's not finished yet. Perlu ditambahkan lagi atau kalian perlu menggunakan grammar tool lainnya agar hasil paraphrase kalian lebih bagus. Ya. Mungkin nanti saya akan tugaskan kalian untuk merubah atau merevisi atau mengedit paragraf ini menjadi lebih baik lagi, dan kalian menggunakan grammar tool lainnya seperti tadi sinonim, pakai part of speech dan lain-lainnya ya. Okay, I think that's all for today. See you next week on the different material with me, Miss Yuni. Bye.